Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, dimohon untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Siapa di sini KM-nya? Baik. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu di sini mengajar kelas 9, Madrasah Aliyah kelas B. Di sini siapa yang gak hadir? Baik, hadir semua ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, Ibu akan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja Ibu akan membawakan materi kelas 9 tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, Wali Songo adalah waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang untuk menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu 9. Jadi wali songo itu wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Selanjutnya, Ibu akan membahas biografi Wali Songo. Siapa saja sih Wali Songo itu? Yang pertama, Sunan Gersik. Sunan Gersik dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gersik dianggap sebagai ulama yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gersik. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel lahir di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya dan daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan putra Arya Teja atau Bupati Tuban yang juga cucu Lembu Suraraja Surabaya. Nah, Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dengan pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja atau Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Yang keempat Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal dengan juga
dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putri dari Maulana Ishaq. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai keluar Jawa, seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Yang kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan, budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid, putri dari Raden Syahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi bahasa Arab Persi berasal dari bahasa Arab, dari kata Kodijaka atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Masyahid, Raden Syahid Lokajaya, Syekh Melaja, Raden Abdurrahman, Kidalang Tuban, Kidalang Sidabrangti, Kidalang Bengkok, Kidalang Kumendung, serta Ki Unehan. Nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Syahid alias Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, serta Dewi Sofiyah. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung. Nama aslinya adalah Jafar Sodik dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang banyak menguasai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliul ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Yang kedelapan, Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Syahid. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memiliki tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Yang kesembilan atau yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Yang kedua, peranan Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada lewat pendidikan dan pengembangan keilmuan. Yang kedua lewat seni budaya. Yang ketiga sosial kemasyarakatan. Yang keempat berbangsa dan bernegara. Tujuan atau hikmah mempelajari sejarah. Nah, untuk tujuan mempelajari sejarah, yang pertama untuk mengetahui sejarah kehidupan umat Islam pada masa lalu. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga, untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang sejarah umat Islam pada masa lalu. Yang selanjutnya, manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Yang kedua, dapat menjadikan sebagai sumber motivasi dan kesuksesan umat terdahulu. Yang ketiga, dapat menjadikan sebagai bahan pelajaran yang berharga bagi renungan yang tak ternilai harganya.
Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata, salah tindakan, salah kata, baik tindakan, baik disengaja atau tidak disengaja. Mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa belajar, karena belajar hidup kalian akan lancar. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena yang boleh kalian lupakan adalah mantan. Baik, sebelum selesai, kita membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.